Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan mempelajari tentang plantae bersama saya Yeni Soraya. Pertama, pokok bahasan kita adalah ciri-ciri tumbuhan dan klasifikasi tumbuhan. Kita mulai dengan ciri-ciri tumbuhan. Yang pertama, dikelompokkan ke dalam tumbuhan jika multiseluler atau terdiri dari banyak sel. Selanjutnya merupakan organisme eukariotik atau telah memiliki membran inti. Selanjutnya memiliki kloroplas dan dinding sel serta bergerak pasif. Setelah kita mempelajari tentang ciri-ciri tumbuhan, selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi tumbuhan. Berdasarkan pembuluhnya, tumbuhan diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh atau Atracheophyta dan tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta. Tumbuhan tidak berpembuluh memiliki bagian lagi yaitu lumut atau Birophyta. Sedangkan tumbuhan berpembuluh memiliki dua divisi yaitu paku atau Pteridophyta dan tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Pertama-tama kita akan membahas tentang ciri-ciri lumut atau Birophyta. Dikelompokkan kepada lumut jika tumbuhan tersebut masih talofita atau berbentuk talus. Maksudnya adalah tumbuhan tersebut belum bisa dibedakan mana akar, batang, dan daun sejatinya. Selanjutnya, tumbuhan lumut disebut juga dengan tumbuhan peralihan karena ada yang berupa tumbuhan yang masih berupa talus atau lembaran seperti lumut hati, tetapi ada juga yang sudah mempunyai struktur tubuh mirip dengan akar, batang, dan daun sejati. Contohnya adalah lumut daun. Tumbuhan lumut berukuran makroskopis 1 sampai dengan 2 cm dan ada juga yang mencapai 40 cm loh. Lalu, tumbuhan ini tubuhnya berbentuk mempunyai dua generasi, yakni generasi gametofit dan generasi sporofit. Kita akan masuk ke klasifikasi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut dibagi atas 3 kelas. Yang pertama, lumut daun atau musci. Yang kedua, lumut hati atau hepatice. Dan yang ketiga, lumut tanduk atau Anthoceratopsida. Kita mulai dari ciri-ciri lumut daun. Lumut daun memiliki akar rizoid, batang tegak dan bercabang, dan memiliki daun kecil. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri lumut hati. Lumut hati tubuhnya berbentuk seperti hati dan masih talus atau talopita, memiliki lobus dan membentuk zigot. Yang terakhir, ciri-ciri lumut tanduk. Pada gametofit lumut tanduk mirip dengan lumut hati, sedangkan perbedaannya terletak pada sporofitnya. Sporofit lumut tanduk memiliki kapsul memanjang yang tumbuh seperti tanduk dari gametofit. Berikut adalah gambar contoh-contoh dari lumut-lumut tadi. Yang pertama, ini contoh lumut daun. Ini bentuknya. Selanjutnya, contoh bentuk lumut hati. Dan yang terakhir, contoh bentuk lumut tanduk. Yang terakhir, tentang tumbuhan lumut, kita akan membahas beberapa manfaat tumbuhan lumut. Pertama, beberapa spesies sphagnum bisa digunakan untuk obat kulit dan mata. Selanjutnya, beberapa tumbuhan lumut yang tumbuh di hutan hujan bisa digunakan sebagai penahan erosi dan untuk menyerap air. Dan tumbuhan lumut juga bisa digunakan untuk ornamen tata ruang. Dan yang terakhir, Markhanthia sebagai obat dari penyakit hati. Selanjutnya, kita akan masuk untuk membahas tumbuhan paku atau Pteridophyta.
Tumbuhan paku itu termasuk kormos atau kormopita yang sudah dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya. Tumbuhan paku juga memiliki spora yang dihasilkan pada daun sporofilnya, terutama di bagian bawah daun. Dan tumbuhan paku memiliki daun muda yang tumbuhnya menggulung. Selanjutnya kita bahas klasifikasi dari tumbuhan paku. Tumbuhan paku memiliki 4 kelas, yaitu paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Kita akan bahas ciri-cirinya. Paku purba. Jenis paku ini spesiesnya hampir punah, yang tersisa hanya 10-13 spesies saja. Selanjutnya, jenis tumbuhan paku ini menghasilkan satu jenis spora atau kita sebut dengan homospora. Pada gametofitnya tidak mempunyai klorofil, nutrisi yang diperoleh dari simbiosis dengan jamur. Selanjutnya ada paku kawat. Paku kawat ini jumlah spesiesnya lebih kurang 1000 spesies. Bisa menghasilkan 2 jenis spora atau heterospora. Pada sporangium terdapat pada strobilus yang berbentuk kerucut. Pada gametofit tidak berklorofil. Gametofit ada yang uniseksual dan biseksual. Yang ketiga adalah paku ekor kuda. Jumlah spesiesnya lebih kurang 15 spesies. Habitatnya pada tempat yang lembab di daerah subtropis. Jenis paku ini juga disebut dengan paku ekor kuda karena bentuknya batang yang seperti ekor kuda. Sporangium berupa strobilus dan merupakan paku homospora. Pada gametosit mempunyai klorofil. Yang terakhir adalah paku sejati. Jenis paku ini jumlahnya yang paling banyak, kurang lebih sekitar 12.000 spesies. Mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Dan daun mudanya tumbuh menggulung. Berikut adalah contoh gambar dari klasifikasi tumbuhan paku tadi. Ini contohnya paku purba. Yang ini contoh paku kawat. Nah, yang ini nih yang tadi dibilang mirip dengan ekor kuda. Dan yang ini adalah contoh dari paku sejati yang daun mudanya tumbuh menggulung. Untuk manfaat tumbuhan paku, ada beberapa yang telah saya tuliskan. Yang pertama, bisa dijadikan sebagai tanaman hias. Yang kedua, bisa menjadi bahan makanan sayur-sayuran. Selanjutnya, bisa digunakan sebagai pupuk hijau pada tanaman padi. Dan Sela Gelinella plana juga bisa digunakan sebagai obat luka loh. Yang terakhir, kita akan membahas tentang tumbuhan berbiji atau spermatopita. Tumbuhan ini adalah tumbuhan yang hidup di darat, mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Tracheopita atau memiliki pembuluh, autotrof menghasilkan makanannya sendiri, serta dapat menghasilkan biji. Mempunyai bunga atau organ biji yang dihasilkan oleh strobilus atau bunga. Jika biji tertutup disebut dengan angiosperme dan biji terbuka disebut dengan gimnosperme. Selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi spermatopita. Spermatopita terbagi atas 2 divisi besar, yaitu tumbuhan biji terbuka atau gimnosperme dan tumbuhan biji tertutup atau angiosperme. Gimnosperme terbagi atas 4 kelas besar, yaitu Cicadopita, Ginkgopita, Coniferae, dan Gnetopita. Sedangkan tumbuhan biji tertutup terbagi atas monocotyledon dan dicotyledon. Nah, sekarang kita akan bahas dulu tentang tumbuhan biji terbuka atau gimnosperme. Ciri-ciri tumbuhan ini adalah pada umumnya tumbuhan ini berbentuk perdu atau pohon
tidak ada yang merupakan herba. Batang dan akar berkambium sehingga bisa tumbuh membesar. Mempunyai bentuk perakaran tunggang, daunnya sempit, tebal, dan kaku. Pada tulang daun tidak beraneka ragam, tidak memiliki bunga sejati. Pada alat perkembangbiakannya yang berbentuk kerucut yang disebut strobilus atau runjung. Pada bakal biji tersusun dalam strobilus. Pada alat kelamin terpisah, serbuk sari terdapat dalam strobilus jantan dan sel telur terdapat dalam strobilus betina. Bakal bijinya tidak dilindungi oleh daun buah sehingga disebut dengan biji terbuka. Kita akan melihat kelas-kelas dari tumbuhan berbiji terbuka. Yang pertama, kita akan bahas tentang Cicadophyta. Ciri khas tumbuhan ini adalah batangnya tidak bercabang, daunnya majemuk, tersusun sebagai tajuk di pucuk pohon. Merupakan tumbuhan berumah dua, yang artinya mempunyai strobilus jantan atau strobilus betina saja. Contoh tumbuhan ini adalah Sikas rumpi atau pakis haji. Selanjutnya ada kelas Ginkgophyta. Jenis tumbuhan ini merupakan tumbuhan asli dari daratan Cina. Tinggi pohon ini bisa mencapai 30 meter, daunnya berbentuk kipas dan mudah gugur. Serbuk sari dan bakal bijinya dihasilkan oleh individu yang berlainan. Anggota kelompok ini hanya ada satu spesies, yakni Ginkgo biloba. Kelas selanjutnya adalah Coniferae. Kelompok tumbuhan ini berbentuk kerucut karena pada alat perkembangbiakan jantan dan betina berupa strobilus yang berbentuk kerucut. Tumbuhan yang masuk kelompok ini mempunyai ciri selalu hijau sepanjang tahun. Contoh tumbuhan ini yang terkenal adalah Pinus mercusi atau pohon pinus. Yang terakhir ada Gnetophyta. Gnetophyta ini merupakan tumbuhan yang berupa perdu, liana, dan pohon. Daunnya berbentuk oval atau lonjong dan duduk daunnya berhadapan dengan bentuk urat daun yang menyirip. Pada xilem terdapat trakea dan floem tidak memiliki sel pengiring. Strobilus tidak berbentuk kerucut, tetapi sudah bisa disebut dengan bunga. Contoh yang terkenal dari kelas ini adalah Gnetum gnemon atau melinjo. Berikut adalah gambar dari setiap kelas di Gymnospermae. Ini gambar dari kelas Cicadophyta, Ginkgophyta, Conifer, dan Gnetophyta. Kita selanjutnya akan membahas ciri-ciri tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae. Tumbuhan ini hidupnya dapat sebagai pohon, perdu, semak, atau herba. Daunnya berbentuk pipih dan lebar dengan susunan tulang daun menyirip atau menjari atau melengkung atau sejajar. Mempunyai bunga sejati dengan sebuah perhiasan bunga yang berupa kelopak dan mahkota bunga. Dan pada alat perkembangbiakannya berupa putik dan benang sari. Klasifikasi tumbuhan biji tertutup dibagi atas dua kelas, yaitu monokotil dan dikotil. Yuk kita lihat apa perbedaannya. Dimulai dari bijinya. Monokotil adalah berkeping 1 dan dikotil berkeping 2. Sistem perakaran monokotil, serabut, dan sistem perakaran dikotil adalah tunggang. Untuk pertulangan daun, monokotil memiliki pertulangan daun sejajar atau melengkung, sedangkan dikotil memiliki pertulangan daun menjari atau menyirip. Batang monokotil tidak memiliki kambium, sedangkan batang dikotil memiliki kambium. Untuk bunga, monokotil bunganya terdiri dari kelipatan 3, sedangkan dikotil bunganya
kelipatannya 4, 5, atau kelipatannya lagi. Pada monokotil dibagi atas 5 suku. Yang pertama, suku rumput-rumputan atau gramini, contohnya padi, jagung, bambu, rumput, tebu, dan gandum. Selanjutnya suku pinang-pinangan. Misalnya pada tumbuhan kelapa, rotan, kelapa sawit, aren, dan salak. Lalu suku jahe-jahean. Misalnya tumbuhan kunyit, jahe, dan lengkuas. Suku nanas-nanasan, misalnya nenas. Dan yang terakhir suku anggrek-angrekan, misalnya tumbuhan anggrek bulan dan anggrek macan. Berikut adalah gambar dari setiap suku. Ini adalah contoh gambar dari suku Gramini. Ini dari suku Palmae, Zingiberaceae, Bromeliaceae, dan yang terakhir Orchidaceae. Kelas terakhir yang akan kita bahas adalah Dicotyl. Dicotyl terdiri atas 7 suku. Suku yang pertama adalah suku getah-getahan atau Euphorbitaceae. Contoh tumbuhan ini adalah singkong, jara, karet, dan puring. Selanjutnya ada suku polong-polongan atau Leguminosae. Contoh tumbuhan ini adalah putri malu, petai, flamboyan, kembang merak, kacang kedelai, dan kacang tanah. Selanjutnya suku terong-terongan atau Solanaceae. Contoh tumbuhan ini adalah pada tumbuhan pisang, terong, tomat, cabai, dan kecubung. Selanjutnya suku jeruk-jerukan atau Rutaceae. Suku ini memiliki spesies dan genus yang isinya jeruk semua. Contohnya jeruk manis dan jeruk bali. Selanjutnya suku kapas-kapasan atau Malvaceae. Pada tumbuhan ini contohnya tumbuhan kembang sepatu dan kapas. Dua yang terakhir adalah suku jambu-jambuan Myrtaceae, yaitu kelompok jambu biji, jambu air, jambu monyet, dan jamblang. Dan yang terakhir suku komposit. Contohnya bunga matahari, bunga dahlia, dan bunga krisan. Berikut adalah contoh jenis spesies dari kelas Dicotyl. Yang pertama, contoh dari suku Euphorbitaceae, suku Leguminosae, suku Solanaceae, suku Rutaceae, suku Malvaceae, suku Myrtaceae, dan yang terakhir suku Compositae. Terima kasih telah menonton ini sampai akhir. Terima kasih juga sudah mau belajar bersama saya tentang plantae. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya supaya saya lebih rajin nih buat video lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.